Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Wakabet, mohon izin Wadan. Izin mengumpulkan tugas BPTD 2020. Tugas 5 menjelaskan materi 1 sampai dengan materi 4. Atas nama Gilang Dina Prasetya, NIT 200200783 pada tanggal 28 Januari 2022. Siap. Di bagian wings TD itu memiliki beberapa bagian, di antaranya sayap luar 2, 7 sayap dalam, 3 spinner, 4 turbopen, 5 arti tulisan teknik dirgantara. Dan kelima bagian tersebut memiliki makna masing-masing. Pertama, 8 sayap luar yang menandakan 8 sikap wajib taruna-taruni STTKD Teknik Dirgantara. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memiliki rasa cinta tanah air dan nasionalisme serta patriotisme. Yang ketiga, memiliki rasa solidaritas dan jiwa korsa tinggi sesama alma mater TD. Menjaga nama baik alma mater TD. Bersikap ramah tamah dan sopan santun terhadap sesama orang lain, terlebih untuk orang tua yang dituakan. Yang keenam, menanamkan jiwa kepemimpinan dan senantiasa menjadi pribadi yang bermanfaat. 7. Menumbuhkan rasa tanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan. 8. Memiliki kedisiplinan atas pekerjaan di bidang keahlian. Kedua, 7 sayap dalam yang menandakan 7 taruna STTKD Teknik Dirgantara. 1. Menjadi pribadi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berkompetisi, memiliki nilai saing, memiliki kreativitas tinggi, serta berpartisipasi berakademik maupun non-akademik. 3. Berintegritas dalam berorganisasi dan bermasyarakat, memperhatikan keberagaman, bernegara dalam kepentingan bangsa. 4. Taruna-taruni dapat menerapkan disiplin baik dalam hal akademik maupun non-akademik, menjadikan taruna-taruni sebagai individu yang dapat dipercaya dalam menjalankan amanah dan menerapkan jiwa korsa dalam rasa simpati dan empati kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari. 7. Menciptakan SDM yang berkualitas dalam dunia kerja. Yang ketiga, spinner, yang memiliki arti bahwa setiap tantangan yang akan dihadapi harus dihadapi dengan berani, gagah, dan bertanggung jawab, serta selalu berpola pikir untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada, seperti halnya spinner yang selalu memecahkan aliran udara sebelum masuk ke inlet. Keempat, turbopen, yang memiliki arti bahwa suatu kesuksesan membutuhkan sistem penggerak yang melalui berbagai proses untuk dapat memiliki dorongan sehingga terwujud sesuatu tujuan. Lalu yang kelima, arti tulisan teknik dirgantara, yang memiliki arti menumbuhkan, mempersatu, tidak membedakan nama teknik termasuk dalam dunia penerbangan, dan setinggi apapun taruna-taruni teknik dirgantara melangkah untuk meraih masa depannya dapat menjunjung tinggi alma mater TD serta tetap peduli terhadap generasi penerus. Yang kedua, sejarah penerbangan. Kita sebagai calon sarjana teknik yang bergerak di bidang penerbangan sudah seharusnya kita mengetahui sejarah dunia penerbangan dari awal hingga sekarang. Yang pertama itu bertujuan dapat mengetahui sejarah penerbangan dunia, dapat mengetahui asal-muasal penerbangan kenapa masuk di Indonesia, penemu pesawat terbang siapa dan siapa saja yang mengembangkannya, penemu pesawat terbang atau alat transportasi yang sangat penting di dunia, di mana pesawat terbang menjadi alat transportasi yang berpopuler di masa ini dan menjadi pilihan ketika berpergian. Yang pertama, penemu pesawat terbang ada Abu Al-Qasim Abbas bin Wirdas Al-Takurini pada tahun 875 Masehi. Yang kedua, Leonardo da Vinci. Yang ketiga,
Wilbur Wright dan Orville Wright atau Wright bersaudara pada 1900. Wright bersaudara yang terdiri dari 2 orang kakak beradik, Orville Wright dan Wilbur Wright, yang berasal dari Amerika Serikat. Secara umum dihargai atas desain dan perencanaan pesawat terhadap efektif pertama dan membuat penerbangan terkendali. Pertama, menggunakan pesawat terbang bermesin yang lebih berarti dari udara. Wright bersaudara memiliki eksperimen mereka pada tahun 1900 sampai 1903. Awal percobaan Wright bersaudara menggunakan jenis pesawat layang atau biasa disebut pesawat glider. Wright bersaudara melakukan percobaan pertama kali menggunakan pesawat sederhana buatan mereka yang diberi nama Wright Flyer pada tahun 1903. Penerbangan awal mereka tidak sempurna sekarang, namun percobaan terbangnya sukses sebanyak 4 kali. Bahkan yang mereka gunakan untuk pesawat ini berasal dari pohon cemara dan mesin yang berkekuatan 12 tenaga kuda. Lalu selanjutnya, kenapa penerbangan di Indonesia bisa masuk? Pada tahun 1960, lebih tepatnya 57 tahun setelah Wright bersaudara menciptakan penemuannya, Indonesia membentuk Lembaga Persiapan Industri Penerbangan atau LAPIP sebagai lembaga yang mampu berbicara lebih dalam dunia kedirgantaraan. Pada perkembangannya LAPIP, Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio Lipnur, untuk menghormati jasa-jasa Nurtanio Pringgo di Surjo. Pada tahun 1976, IPTN hadir dan mengambil alih semua fasilitas kedirgantaraan di Indonesia, termasuk Lipnur pada saat itu. Pada zaman pengumuman Orde Baru, IPTN mendapatkan kecurangan dana dan fasilitas yang besar dari pemerintah untuk mengembangkan dunia kedirgantaraan di Indonesia agar mampu berbicara lebih di tingkat dunia. Pesawat seperti N250 dan N230 berhasil diciptakan pada zaman Orde Baru. IPTN melalui pemerintah juga mengirimkan beberapa anak muda ke luar negeri untuk menyerap pengetahuan seputar dunia perakitan dan pembuatan pesawat terbang. Salah satunya lulusan yang terkenal ada B.J. Habibie. IPTN pun berubah nama menjadi PT Dirgantara Indonesia, atau yang kita kenal sekarang adalah PT Dirgantara Indonesia. Tidak langsung merespon dengan membuat pesawat seperti sejarah masa lalu, namun PT Dirgantara Indonesia hanya memasok suplai komponen pesawat. Perusahaan seperti Boeing, Airbus, dan British Aerospace berhasil digandeng. Namun pada perkembangan inovasi akan teknologi pembuatan dan perakitan pesawat terbang juga dimulai kembali oleh PT Dirgantara Indonesia. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas materi 2, yaitu organisasi yang ada di dunia dan di Indonesia. Materi Pripet TD 2 pada tanggal 28 Januari 2022. Pada sebelumnya, saya telah menjelaskan apa 8 sayap luar di TD, 7 sayap dalam, spinner, turbopen, arti tulisan teknik dirgantara, dan kelima bagian tersebut yang dimana memiliki makna masing-masing. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang organisasi yang ada di teknik dirgantara atau yang ada di penerbangan dunia. Yang pertama ada IATA, International Air Transport Association. Yang kedua ada ICAO, International Civil Organization. Yang ketiga ada INACA, Indonesian National Air Carriers Association. Dan keempat ada UPTA, Universal Federal of Travel Agents Association. 5. Asista, Asosiasi of Indonesia Travel Agents. Yang pertama ada IATA, International Air Transport Management. Pada tahun 1919 pada pelaku usaha angkatan udara
mendirikan IATA di Den Haag, Belanda. Pasca Perang Dunia II pada April tahun 1945, IATA kini direvisi di Havana, Kuba. Nama resminya berubah menjadi International Air Transport Association yang berpusat di Montreal, Kanada. IATA telah mempunyai anggota sebanyak 57 maskapai penerbangan yang berasal dari 31 negara. Sekarang, IATA mempunyai lebih dari 240 anggota lebih dari 140 negara. Tujuan dari IATA adalah membantu maskapai-maskapai penerbangan untuk bersaing secara sehat, mencapai keseragaman dalam penetapan harga, dan lain-lain. Kedua, ada ICAO, International Civil Aviation. International Civil Organization adalah sebuah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdiri pada tanggal 4 April 1947. ICAO dibentuk melalui persetujuan 26 negara yang sebelumnya mengikuti konvensi Chicago yang dilakukan di Chicago yang berlangsung pada tanggal 1 November sampai 9 Desember 1994. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO diatur dalam bagian kedua Konvensi Chicago 1944 dari pasal 43 sampai pasal 66. Tujuan ICAO diantaranya mengembangkan prinsip-prinsip dasar teknik navigasi penerbangan internasional untuk meningkatkan pertumbuhan transportasi udara, menjamin keselamatan, ketertiban pertumbuhan penerbangan sipil. Yang ketiga ada INACA, Indonesia Air Carriers Association atau Indonesia Air Carriers Asosiasi atau Asosiasi Perusahaan Angkutan Udara Nasional Indonesia adalah sebuah organisasi atau wadah persatuan antara perusahaan-perusahaan angkutan udara yang berada di Indonesia, didirikan pada tanggal 15 Oktober 1970. Denon B. Prawiratmadja atau Wetsky Aviation terpilih sebagai Ketua Umum INACAS pada 2019 sampai saat ini 2022. Tujuan INACA diantaranya menyediakan kerangka kerja efektif untuk membicarakan langkah-langkah mengurangi dampak kerugian dari persaingan tidak sehat, lalu mencari pemecahan terhadap dampak negatif dari pembatasan pelaturan pemerintah dan industri. Keempat ada UFTA, Universal Federation of Travel Agents. Asosiasi didirikan pada tahun 1966 dan merupakan satu-satunya federasi asosiasi travel agent dunia. Tujuan dari UFTA diantaranya menyatukan dan menguatkan asosiasi organisasi travel agent, bertindak sebagai wakil tunggal profesi travel agent pada tingkat internasional dan dunia, menjamin hubungan yang maksimum, prestis, perlindungan dan perkembangan bidang ekonomi, hukum, dan lingkungan, sosialisasi bagi profesi travel agent. Yang kelima, ASISTA, Asosiasi of the Indonesian Tour and Travel Agents, atau dalam bahasa Indonesia itu Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, yang didirikan pada 1971, bertujuan untuk meningkatkan citra pariwisata di Indonesia dan para anggota sebagai pelaku utama wisata nasional yang berdasarkan saing global. Izin senior menjelaskan untuk materi 3. Materi 3 PPTD 2020 yaitu tentang komponen pada pesawat terbang pada tanggal 28 Januari 2022 atas nama Gilang Dina Prasetya. Untuk yang pertama, klasifikasi pesawat terbang berdasarkan kategori normal. Kelompok pesawat latih seperti Cessna 150 dan Cessna 170. Ada utilitas kelompok pesawat ringan untuk mengangkut orang atau barang seperti Airline Chipmunk DHC-1 dan Batchdowner 180. Aerobatik, kelompok pesawat yang dilatih lanjutan dengan kesanggupan secara akrobatik seperti Batch Mentor 34A. Komputer untuk pengangkat ringan maksimal penumpang 20 orang. Ada transport lebih dari 20 orang kelompok dalam pesawat penumpang.
Berdasarkan golongan resisted pesawat penyemprot nama dan berdasarkan golongan resisted pesawat penyemprot hama dan pemadam kebakaran. Ada pesawat terbatas, pesawat terbang militer seperti Hercules, profesional, kelompok pesawat terbang yang baru dibuat, eksperimental untuk diuji sebelum diproduksi secara lanjut. Lalu berdasarkan kelas, ada pesawat terbang airplane memiliki sayap tetap dan sebagai pesawat transport, pesawat lotor menggunakan sayap lutar atau lateral wing, pesawat layang diberi tidak memiliki mesin dan memanfaatkan aliran udara. Lalu balon udara, kelompok pesawat yang memanfaatkan aliran uap panas. Lalu berdasarkan lokasi, ada take off saat landing plane, pesawat yang dapat melakukan take off dan landing di daratan. Lalu ada seaplane dapat melakukan take off dan landing di darat dan di perairan. Seperti yang di perairan ada pesawat amfibi dan lain-lain. Berdasarkan model dan jenis dari pabrik. Airbus sendiri ada seri A300, A310, A320 dan selanjutnya sampai A380. Lalu Boeing ada 717, 727 sampai yang paling tinggi Boeing 777. Lalu ada Cessna 170, lalu ada Fokker, ada F-27, F-28, F-50 dan F-100. Douglas ada BC-9 dan DC-10. Berdasarkan misinya, pesawat militer, keperluan militer, perang seperti pesawat tempur. Lalu ada pesawat sipil yang biasanya dimiliki seorang atau perusahaan yang digunakan untuk mengangkut barang, kargo, dan lain-lain. Pesawat VIP khusus untuk penumpang khusus seperti pejabat negara tinggi seperti presiden dan lain-lain. Lalu ada pesawat komersial atau pesawat untuk penumpang. Main komponen pada pesawat terbang yaitu landing gear untuk sebagai tumpuan pada saat pesawat landing dan take off, deteksi. Lalu pada saat pesawat berada di taxiway dan take off, saat take off dan landing. Tipe landing gear ada 3, yaitu trised, konvensional, dan tandem. Lalu ada fuselage. Fuselage itu ada kabin yang berisi kursi untuk penumpang dan pengendali pesawat sebagai tambahan, terdiri dari ruang kargo dan titik penghubung bagi komponen utama pesawat lainnya. Tipe fuselage ada beberapa, truss type, longeron, diagonal, web members, dan vertical web members. Lalu ada monocoque, skin former, dan bulkhead. Lalu semi monocoque, skin former, bulkhead, dan stringers. 3. Wings, yaitu wings sebagai salah satu komponen utama pesawat terbang. Ada ribs, ridge spar, nose rib, front spar, stringer, rib, skin. Lalu ada fuel tank, ribs, stringers, wing flaps, spar, aileron, wing. Itu beberapa komponen yang nempel di wings. Lalu ada 4. Yang keempat, empennage. Ada vertical stabilizer, horizontal stabilizer, dan ladder. Lalu komponen yang kelima, engine. Yang dimana engine ada 5 bagian, yaitu piston engine, jet engine, turbofan engine, turboshaft, dan turboprop engine. Bagian-bagian dari engine: intake, compressor, combustion chamber, turbine, exhaust. Lalu itu untuk materi 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi diklat 4 tentang main komponen pada pesawat terbang, terutama di konstruksi fuselage pada pesawat terbang. 28 Januari 2022 atas nama Gilang Dina Prasetya, NIT 200-20783. Yang pertama, main komponen aircraft pada materi yang disampaikan oleh materi 4, yaitu yang pertama fuselage, landing gear, dan flight control. Lalu ada engine. Komponen yang telah disampaikan masing-masing memiliki peran yang sangat penting pada bagian pesawat. Jenis-jenis pada komponen pesawat terbang, fungsi serta bagian pada setiap aircraft komponen memiliki fungsi tersendiri dan kepentingannya masing-masing.
Yang pertama kita temui yaitu fuselage, yang dimana fuselage ini merupakan bagian dan salah satu bagian utama pesawat yang di mana merupakan suatu tempat awak pesawat, penumpang atau kargo selama penerbangan berlangsung. Bagian-bagian fuselage meliputi kokpit, passenger, cabin, galley, lavatory, nose, dan tail section. Lalu kita beralih pada jenis-jenis fuselage yang terbagi menjadi 3 jenis, diantaranya semi monocoque, monocoque, thrust. Lalu ada main komponen. Selanjutnya itu membahas tentang landing gear, yang dimana landing gear ini salah satu bagian pesawat yang sangat penting, karena landing gear ini adalah salah satu komponen untuk pesawat landing dan take off, dan lalu pada saat ada di taxiway. Pada materi yang telah saya sampaikan sebelumnya, kita dapat mengidentifikasi di mana letak-letak landing gear pada pesawat terbang. Di antaranya pada pesawat Boeing dan Airbus, dia menggunakan landing gear tipe dan posisi di bagian depan dan bagian tengah belakang. Ada beberapa tipe landing gear, yaitu ada tail landing gear dan nose landing gear. Main komponen berikutnya yaitu flight control. Flight control merupakan suatu bidang kemudi yang dapat memudahkan pekerjaan pilot. Flight control ini bergerak dibantu oleh hydraulic fluid pressure system, sehingga pilot mudah untuk melakukan pengoperasiannya. Adapun flight control yang ada pada pesawat adalah aileron yang berfungsi untuk rolling dan letaknya di ujung sayap dan penggeraknya berlawanan. Adapun elevator yang berfungsi untuk pitch wing atau up down pada pesawat terbang yang terletak pada horizontal stabilizer, dan ladder yang berfungsi untuk yaw wing pada pesawat, letak dari ladder ini pada vertical stabilizer. Terakhir, saya akan menjelaskan ada main komponen pada pesawat terbang, yaitu engine. Engine ini merupakan salah satu komponen pesawat yang sangat penting juga, yang dimana engine ini dapat menghasilkan gaya dorong, atau dimana pesawat engine ini bisa menghasilkan gaya dorong. Pada engine pesawat terbang juga terbagi beberapa bagian, yaitu inlet yang berfungsi sebagai tempat masuknya udara, ada kompresor yang berfungsi sebagai ruang pemadatan udara air, processor, combustion chamber sebagai ruang pembakaran, ada turbin yang merupakan tempat terjadinya konversi energi kinetik menjadi energi mekanik, dan yang terakhir adalah exhaust sebagai seluruh pembuangan udara dari hasil kerja engine. Exhaust ini terbagi dalam 2 jenis, yaitu convergent dan divergent exhaust. Sekian penjelasan materi 1 sampai materi 4 pada tugas kelima materi BRIPED TD 2020 atas nama Gilang Dina Prasetya, NIT 200200783. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.